Syair kampung gelam terbakar pada 12 Februari 1847 bertepatan dengan akhir bulan 12 dalam kalender Cina. Suasana kebakaran saat itu sangat kacau. Suara riuh seperti petir menggema. Ada orang yang menangis dan ada pula yang mengeluh keras. Sebagian hanya bisa termenung memikirkan nasib. Ada pula orang keling yang sampai berguling di pasir karena panik. Gubernur yang bijaksana segera memerintahkan pemadam kebakaran untuk mencari air. Mereka berulang kali berusaha, namun sumur-sumur telah kering seperti airnya lenyap begitu saja. Pada pukul 2, lonceng berbunyi menandakan bahaya. Saat itu api menjalar sampai ke atap rumah. Orang-orang panik dan berteriak. Beberapa berusaha menyelamatkan barang-barang dengan melemparnya dari loteng. Penulis mengenakan sepatu dari getah saat kejadian. Kakinya tertusuk paku hingga terasa sangat sakit. Namun karena tekad ingin menulis tentang kejadian ini, ia tetap bertahan meski kesakitan. Warga berusaha menyelamatkan barang-barang secara kacau. Ada yang dibawa ke masjid, ada juga yang dibawa ke kapal tongkang. Sebagian menggendong anak, dan sebagian lagi meletakkan barang di lapangan. Suasana diibaratkan seperti hari kiamat. Rumah-rumah habis terbakar, atap-atap hancur lebur, api menyala tinggi ke langit, dan suasana kepanikan serta kehancuran menggelegar di seluruh kampung. Beberapa warga Tionghoa menyalahkan kekuatan gaib dengan mengatakan kalau api datang dari langit. Orang-orang yang terkena dampak bencana menjadi panik, menangis, dan meraung. Banyak perempuan yang kehilangan tudung dan barang-barang berhamburan di lorong-lorong. Orang-orang menunjukkan kelakuan yang berbeda-beda. Ada yang mencuri dengan cepat, ada yang pura-pura menolong, dan ada yang menyembunyikan barang-barang. Pajak gadaian juga terbakar, dan banyak barang yang belum ditebus menjadi hangus. Orang-orang Cina yang lambat memungut barang-barang menjadi hampir mampus. Angin kencang memperbesar api yang semakin menyala terang dan menyebar luas. Api digambarkan seperti lidah yang menjilat, menyambar apa saja di sekitarnya. Karena begitu panas dan berbahaya, tidak ada seorang pun yang bisa mendekat. Warga berusaha memadamkan api dengan cara sederhana, seperti menyiram air dari timba dan naik ke atap. Rumah-rumah yang sebelumnya indah dengan perabotan dan peliharaan, semuanya habis terbakar. Barang mewah seperti kelambu, kain kas juga musnah. Duka mendalam dirasakan masyarakat. Api menjalar sangat cepat ke kampung Bali, kampung yang penuh dengan kesesatan. Dengan cepat, api membakar semuanya hingga terang benderang. Suara teriakan dan kegaduhan seperti suasana perang. Tanaman pun hancur berantakan. Dan bagian rumah seperti bilik serta anjung kini hanya tersisa tanah kosong menjadi padang. Untung besar di situ ada sebuah kolam. Airnya pun jernih lagi dalam. Sungguh pun asapnya terlalu kelam, maka dengan air itulah dibuat menyiram. Beruntung, terdapat kolam yang digunakan sebagai sumber air untuk memadamkan api. Air kolam tersebut jernih dan dalam. 3 kali kulihat api itu menjilat. Dimakannya Heroti di bawah tingkat. Asapnya naik terlalu pekat. Tetapi air datangnya terlalu cepat. Api akhirnya berhasil dipadamkan dengan pertolongan Tuhan. Namun, banyak orang mengalami kelainan fisik dan luka-luka seperti sakit kepala atau kaki yang terkilir. Semuanya terbakar habis menjadi padang. Rumah dan toko lenyap tanpa sisa. Masyarakat tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga tempat tinggal. Mereka menjadi pengungsi yang tak punya tempat berteduh. Mereka kehilangan tempat tinggal. Wajah-wajah mereka muram karena kesedihan. Orang-orang ingin berdagang atau bekerja, tapi mereka tidak memiliki modal atau uang. Keesokan harinya, banyak orang kembali pulang. Sebagian dari mereka menyelamatkan barang-barang dari sumur, dan sebagian lagi berkumpul dan menggali, mungkin untuk mencari barang-barang yang tertimbun dan dalam puing-puing atau tanah. Beberapa orang hanya berhasil menemukan uang berkarat atau rusak, dan bahkan jika ada uang kertas hanya tersisa sebagian. Barang-barang rumah seperti mangkuk pun hancur lebur. Tak ada satupun yang benar-benar selamat. Semuanya rusak atau hilang. Akibat kebakaran yang sangat parah, banyak barang-barang menumpuk, tetapi semuanya telah hangus terbakar. Bahkan banyak hewan ternak seperti babi, ayam, dan itik mati karena tidak sempat diselamatkan. Inilah yang kuketahui dari api.
Jauhkan Allah jangan jadi lagi. Biarlah selamat sekalian orang dalam negeri, serta selamat sempurna anak buahku sendiri. Cerita tentang kampung gelam terbakar ditutup penyair dengan panjatan doa agar Allah melindungi seluruh penduduk negeri dan juga keluarga maupun kerabatnya dari musibah seperti ini di masa depan.